gengnya Pemkot, sehingga berusaha untuk istilahnya membiarkan waktu berlalu untuk kita ini melupakan. Tapi saya dan teman-teman bertekad, kami akan jebol sampai hancur geng Pemkot yang sudah menyusahkan masyarakat Surat-Ijo puluhan tahun. Selamat sore para pemirsa Liputan Warta Jatim. Masih berada di kota Surabaya, tepatnya di posko dari PASIS. Apa itu PASIS? Forum Analisis Surabaya. Yang mana forum analisis ini sebagai organisasi masyarakat yang membela tentang perjuangan hak-hak atas tanah yang dikawal oleh PASIS, terutama di wilayah kota Surabaya. Narasumber terkait dengan apa? Satu hal yang sangat menarik dengan regulasi pendaftaran hak atas tanahnya, yang mana dari berpuluh-puluh tahun hingga saat ini narasumber belum pernah mendapatkan haknya. Untuk lebih lanjut akan kita coba tanyakan seperti apa penjelasannya. Tim Liputan Satna 76 Channel Report. Pemirsa, kita akan coba gali lebih dalam terkait adanya dugaan dipersulitnya regulasi untuk pendaftaran hak atas tanah pada warga Surabaya, dan kita akan coba tanya-tanya seperti apa sih kejelasannya. Kebetulan di samping saya ada narasumber yang telah puluhan tahun berjuang untuk mencari pendaftaran hak atas tanahnya, dan kita akan coba tanyakan dan kita perkenalkan. Saya Ruben, warga dalamnya Kelmadia, ya, yang statusnya tanahnya tanah Egendong Verpoldik 1304. Status dari tanah Anda sendiri itu bagaimana? Bapak Anda mempunyai mendapatkan surat bukti atau bagaimana, Pak? Surat saya itu bukan surat hijau, jadi saya itu tidak pernah menyatakan bahwa saya ini nyewa ke Pemkot, tapi status tanah saya itu adalah tanah negara yang asal usulnya Egendong Verpoldik 1304, di mana secara peraturan agraria bila sudah meninggali 20 tahun diperbolehkan untuk mengajukan hak, mensertifikatkan hak milik. Oh, ini pemirsa, yang dimaksud dengan Egendong. Jadi mungkin di sini ada bukti dan data. Dan sini termasuk ada penjelasan tentang Egendong dan tanah hibahnya sendiri. Bahkan di sini disebutkan regulasinya secara titiknya kemana aja kita tahu di sini. Dan berdasarkan situ dari masyarakat sendiri akan intinya ingin melegalkan tanah. Maka dari itu masyarakat sendiri mendapatkan hak atas tanahnya. Jadi dari tanah Egendong ini mungkin bisa jadi tanah yang ber-SHM seperti itu. Kita mempunyai salah satu data, Pak, sertifikat tanda bukti hak. Dan di sini jenengan kan sebagai warga Surabaya, apalagi khususnya Kecamatan Gubeng, ya. Apakah Anda sudah mendapatkan tanah seperti ini, sedangkan di sisi lain masyarakat lain sudah mendapatkan? Pertanyaan saya, mungkin ada hal yang diskriminasi sepihak, atau mungkin ada Anda sebagai kaum minoritas? Kita besar memang ada diskriminasi atau sudah direncanakan kita ini yang warna kulitnya kuning-kuning ini nggak boleh beli mempunyai tanah SHM. Mungkin saja, contohnya misalnya soal APRI yang ngadep gitu. Kalau ngadep itu minta ke SHM, mungkin berbeda pelayanannya daripada saya. Soalnya apa? Saya dibilang selalu disuruh ke Pemkot, dimana kalau ke Pemkot saya harus bayar, udah gitu disuruh tanda tangan menyerahkan tanahnya sebagai aset Pemkot. Aneh tapi nyata, Pemkot kurang ajar kalau begini ini. Salah satu contoh pemirsa, ini merupakan dari perjuangan salah satu masyarakat sama juga di wilayah Kecamatan Gubeng. Ini sudah mendapatkan sertifikat yang anggap lainnya SHM. Benar, ada semua nama kecamatan ataupun lengkap di sini. Jadi pertanyaannya di sini ada dugaan-dugaan yang secara tidak manusiawi, seperti dugaan ada diskriminasi, karena di sini kita melihat beliau ini ibaratnya
kurang lebihnya masih bukan pribumi ataupun di sini ada keturunan. Apakah ada perbedaan antara pribumi dengan keturunan? Tanda tanya besar bagi kita semua. Apalagi pada saat ini banyak sekali mafia tanah, bukan hanya personal, bahkan semua terlibat dugaan-dugaan ini. Yang jadi korban siapa sih mas? Masyarakat, warga sendiri. Nah, kita akan coba tanyakan, apakah dalam perjuangan Anda Pak untuk pendaftaran hak atas tanah merasa dipingpong ataupun merasa, bahkan ini pernah nih kejadian tadi yang pernah katakan hingga tidur di kantor BPN itu, didorong disuruh keluar. perasaan Anda sendiri bagaimana waktu itu Pak? Saya marah, saya geblek aja, sebab saya anggap apa, BPN sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap hak-hak masyarakatnya, kok justru berpihak kepada Pemkot yang kurang ajar, mempermainkan aturan seenak udelnya. Ini yang harus, ini Bapak Menteri ATR yang baru, Bapak AHY, tolong segera bereskan yang di Surabaya sebelum Anda dikibulin, sebelum Anda dipodoin oleh antek-anteknya Pemkot Surabaya yang main suap dan main gendang. Tolong Pak AHY, saya sudah 75 tahun, saya sangat menderita. Sebab apa? 34 tahun saya menunggu supaya bisa di-SHF-kan, tapi tidak bisa sampai dengan detik ini. Tolong Pak AHY, tolong Bapak sebagai orang beragama, dengarkan teriakan kami warga yang tersolimi oleh Pemkot Surabaya. Nah ini pemirsa, tadi saya sendiri juga bertanya-tanya, beliau selaku masyarakat secara fisik ataupun secara psikologi tentunya dalam memperjuangkan haknya atas legalitas tanah ini berpuluh-puluh tahun. Coba kita bayangkan, beliau merupakan salah satu dari sekian banyak warga yang di Surabaya dan perjuangannya. Nah, ini sampai saat ini yang bikin kita tanya-tanya, ada beberapa warga yang sudah mendaftar hak atas tanahnya, bahkan telah membayar hingga kurang lebih dugaannya 47 miliar ya, hingga saat ini belum dapat terdaftarkan. Menurut Bapak sendiri bagaimana dengan hal itu Pak? Sepertinya masalah permainan urusan tanah ini yang sudah istilahnya, maaf saja, sejak sebelum 1997 sudah ada. Itu yang sangat berkembang terutama di kota Surabaya, sehingga banyak masalah, sehingga seharusnya Menteri ATR yang baru tidak mudah percaya dengan kepala BPN yang di Surabaya yang maaf saja kerjanya nggak beres. Tolong Pak AHY harus turun periksa kantor BPN Surabaya supaya tahu boroknya dan benernya. Kalau memang benar akan kami bilang benar, tapi kalau memang bobrok biar terbongkar. Jangan mau hanya di sekedar laporan asal Bapak senang. Upaya beliau untuk perjuangan pendaftaran hak atas tanah tidak hanya di BPN saja. Beliau bahkan juga sempat melaporkan di APH. Dan untuk itu yang kita tanyakan, selama ini selain di BPN Pak, apakah Anda sudah ada langkah-langkah untuk secara hukumnya APH atau perangkat hukum? Karena kami ditolak untuk minta hak tanah kami di BPN, maka kami melaporkan ke Polda Jatim. Sayangnya APH-nya nolak. Cuma disarankan untuk dibuatkan Dumas, dan Dumas pun itu baru beberapa saat kemarin ini ada laporan dari Jakarta sudah dimonitor. Cuma itu aja, sesudah berbulan-bulan cuma jawabannya cuma sudah dimonitor, tapi tidak ada kelanjutan daripada penanganan yang kami laporkan. Ini sudah dipanggil apa enggak, kita nggak jelas gitu loh. Sepertinya APH-nya gombloi gitu loh, aneh tapi nyata. Apakah ini termasuk APH-nya ini masuk dalam gengnya
Pemkot yang rame-rame bacaan daripada IPT-nya, sehingga berusaha untuk istilahnya membiarkan waktu berlalu untuk kita ini melupakan. Tapi saya istilahnya, saya dan teman-teman bertekad kami akan jebol sampai hancur geng Pemkot yang sudah menyusahkan masyarakat Surat Ijo puluhan tahun. Semoga Tuhan berpihak pada saya dan teman-teman seperjuangan saya. Dan mohon doa restunya daripada para pemirsa yang mengerti, yang beragama, yang tulus mau mendukung perjuangan kami. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana sih Pak? Saya cuma mau tanya sama wali kota yang istilahnya sok agamawi sekali, ya toh, janjinya mau menyerahkan kepada pemerintah pusat, tapi dusta. Wali kota macam apa itu, janji-janji tapi tidak menepati. Bagi saya cuma pertanyaannya, dulu Pemkot itu belinya dari kami itu berapa dulu? Kenapa kok cari badi seakeh-akeh nih? Jadi pengurus rakyat itu mensejahterakan rakyat, bukan malahi rakyat, meresi rakyat. Tidak hanya memperjuangkan hak-hak rakyat tentang pertanahan, bahkan di sini fasis seringkali menemukan data-data yang sangat-sangat akurat, seperti ini salah satunya sertifikat ataupun dari data e-gendung dan lainnya itu. Untuk para pemirsa dan para pejuang-pejuang hak atas tanahnya, jangan pernah putus asa. Di sini fasis akan siap menerima dan menampung sesuai dengan koridor hukum, yang mana fasis bisa dihubungi melalui call center WA 0853 39 19 13 15. 24 jam fasis akan memberikan layanan terbaik untuk mengawal perjuangan masyarakat atau keluarga Surabaya khususnya. Dan ini pun tanda kutip gratis, tidak ada pungutan biaya pun, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Maka dari itu, jika Anda sekalian membutuhkan apapun pengaduan, bisalah saja call center di Forum Analisis Surabaya. Tim Liputan Warta Jatim 1976 Channel Report. Terima kasih para pemirsa.